Bagaimana hukumnya orang gila itu nanti di akhirat? Nah, kalau orang itu gila sejak kecil, tidak ada masalah. Berbuat baik, ya tidak mendapat pahala. Berbuat jelek, tidak mendapat dosa seperti anak kecil. Karena ada al-mani, yaitu gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, hari ini adalah pertemuan kami yang kelima. Apa yang akan sampaikan ialah masalah dulu. Sudah saya sampaikan bahwa hukum itu pertama ada hukum taklifi. Dulu sudah saya jelaskan hukum taklifi ada 9 macam, yaitu haram, wajib, mandub, mubah atau ibahah, sahih, batil, azimah, dan rukhsah. Masing-masing sudah saya jelaskan pada pertemuan yang keempat kemarin. Nah, cuma perlu saya sampaikan, hukum taklifi yang makruh itu juga sudah saya sampaikan. Makruh ada makruh tanzih dan ada makruh tahrim. Dulu sudah saya sampaikan. Nah, wajib pun ada 2 macam. Yaitu satu, wajib aini, wajib ain atau fardu ain. Kedua, wajib atau fardu kifayah. Apa perbedaan wajib ain dengan wajib kifayah? Wajib ain adalah semua orang mukallaf harus mengerjakan sendiri, tidak bisa diwakilkan. Setiap orang mukallaf, dia wajib mengerjakannya. Contohnya, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Nah, ini merupakan fardu ain, tiap-tiap orang mukallaf harus melaksanakannya. Meskipun seluruh sudah melaksanakan, tapi ada satu orang mukallaf tidak melaksanakan, dia berdosa. Karena itu adalah fardu ain. Berbeda dengan fardu kifayah atau wajib kifayah. Mestinya seluruh orang mukallaf wajib mengerjakan. Tapi kalau sudah ada yang mengerjakan satu saja, mereka sudah tidak berkewajiban. Mereka umpama tidak mengerjakan, tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan sama sekali, seluruh orang mukallaf berdosa. Seperti apa? Seperti sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah, semua orang mukallaf wajib. Tapi kalau sudah ada satu atau 2 yang melaksanakan, lainnya tidak berdosa. Andai kata tidak mengikuti sholat jenazah. Nah, sekarang pertanyaan, andai kan tidak melaksanakan semua, siapa yang berdosa? Orang mukallaf seluruh desa itu apa seluruh dunia? Nah, ini
berbeda pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan, yang dosa adalah orang yang mendengar bahwa itu ada jenazah. Mendengar. Ada yang mengatakan yang berdosa adalah seluruh desa itu. Ini tidak ada keterangan batas siapa yang berdosa itu. Ada yang mengatakan yang berdosa adalah tetangga. Yang tetangga itu ada tetangga dekat dan ada tetangga yang jauh. Tetangga itu ukurannya adalah 40 rumah. Ini ada yang berpadat begitu. Pemirsa yang kami hormati. Kemudian, mandub atau sunat juga dibagi dua. Mandub atau sunat mu'akad dan sunat ghairu mu'akad. Maksudnya sunat mu'akad itu ialah sunat yang hampir mendekati wajib. Seperti makruh begitu, makruh tahrim hampir mendekati haram. Nah. Mandub atau sunat mu'akad seperti apa? Jamaah. Jamaah itu bahkan ada ulama yang mengatakan wajib. Tapi sebagian besar jamaah adalah sunat mu'akad. Mereka pun mempunyai alasan sendiri. Jadi yang besar, yang banyak jamaah adalah sunat mu'akad. Dan juga sholat idah ini. Sholat idah ini itu termasuk sunat mu'akad. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Juga sunat mu'akad termasuk Shaumu Yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah. Nah, itu sunat mu'akad. Dan ada sunat yang ghairu mu'akad. Sunat yang tidak ditekankan. Seperti apa? Seperti sunat rawatib. Sunat tahiyatul masjid. Atau sunat apa itu ketika kita sedang mendapat kenikmatan atau sholat duha. Nah, itu sunat ghairu mu'akad. Meskipun ada yang berpendapat sholat rawatib itu ada dua macam. Ada yang mu'akad, ada yang ghairu mu'akad. Sholat rawatib yang mu'akad itu adalah rakaatil fajri. 2 rakaat subuh. Nah, itu semua termasuk hukum taklifi. Nah, sekarang hukum dibagi dua. Yaitu taklifi dan wad'i. Apa yang dimaksud hukum wad'i? Nah, hukum wad'i itu ada 3 macam. 1 sebab, 2 syarat, 3 al-mani. Nah, ini sudah bisa dilihat ini. Hukum wad'i dan hukum taklifi sangat berhubungan. Saling berhubungan, saling kait mengait.
Hukum mati ada 3, yaitu sebab. Sebab itu begini. Kalau ada sebab, maka ada hukum taklifi. Kalau tidak ada sebab, hukum taklifi tidak ada. Contohnya, orang yang mencuri wajib dipotong tangan. Ini hukum taklif, wajib dipotong tangan. Sebab apa? Sebab mencuri. Jadi mencuri itulah disebut hukum wadai sebab. Sehingga dengan adanya sebab itu, maka muncul hukum taklifi yaitu wajib dipotong tangan. Demikian juga wajib dirajam orang yang zina. Wajib dirajam hukum taklifi. Karena apa? Karena berbuat zina. Jadi zina itu termasuk hukum wadai nomor 1 yaitu sebab. Nah, hukum wadai ini banyak menyebabkan hukum taklifi muncul. Contohnya, kita wajib puasa Ramadan. Loh, sebab apa? Karena sudah tanggal 1 Ramadan. Kita wajib puasa Ramadan. Sebabnya, yaitu hukum wadi munculnya bulan Ramadan. Tanggal 1 bulan. Nah, demikian juga muncul hukum taklifi sunat. Yaitu sunat sholat hari raya Idul Fitri. Sunat hari raya itu hukum taklifi. Nah, sebab apa? Kok sunat sholat hari raya? Sebab sudah tanggal 1 Syawal. Jadi tanggal 1 Syawal itu adalah hukum wad'i yang menyebabkan disunatkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, demikian juga wajib sholat subuh. Hukum wad'i wajib sholat subuh itu. Loh, kenapa sebabnya? Sebab hukum wad'i munculnya fajar. Kalau tidak ada fajar, ya tidak wajib sholat subuh. Jadi munculnya fajar itu adalah hukum wad'i nomor 1 yaitu sebab. Dan banyak sekali. Kenapa wajib sholat maghrib? Ada sebabnya. Sebab matahari terbenam. Nah, matahari terbenam itulah disebut hukum wad'i nomor 1 yaitu sebab. Banyak sekali. Nah, sekarang nomor 2. Hukum wad'i yang nomor 2 ialah syarat. Nah, syarat ini maaf agak rumit sedikit. Tapi sedikit saja, tidak terlalu. Syarat itu begini. Ada syarat hanya menunjukkan hukum wad'i. Hanya menunjukkan. Tidak menentukan hukum. Hanya menunjukkan. Loh, kok begitu gimana? Contohnya begini. Dulu sudah saya sampaikan. Syarat itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, amalnya tidak sah. Nah, syarat itu harus sebelum mengamalkan, harus dilaksanakan dulu syarat itu. Nah, sekarang mari kita sampaikan. Orang yang akan sholat. Nah, kan sholat. Ada syaratnya. Ada syaratnya.
Syaratnya sholatnya bisa sah, sahih hukum taklifi. Syaratnya sholatnya harus sah, dia harus suci dari hadas. Nah, tapi apakah kalau sudah suci dari hadas, apakah pasti sah? Belum tentu. Hanya menunjukkan saja. Menunjukkan sah tapi tidak menentukan sah. Kenapa? Karena ada syarat lain yang belum dipenuhi. Apa? Nutupi aurat. Sudah bersih dari suci dari hadas besar. Apakah sah? Belum menentukan sah, tapi menunjukkan sah saja. Kenapa? Masih ada syarat lain. Yaitu dia harus menutupi aurat dulu. Nah, kalau sudah menutupi aurat dan sudah suci dari dua hadas kecil dan besar, apa sudah sah hukumnya? Belum tentu. Ya menunjukkan tapi belum tentu sah. Karena masih ada syarat lain yang harus dipenuhi. Yaitu suci dari najis. Sudah syarat 3 sudah dipenuhi. Apa sudah menunjukkan sah? Belum tentu. Harus ada syarat lagi, yaitu niat. Niat itu penting, niat sholat. Nah, kalau sudah hukum wati syarat dipenuhi, barulah hukum taklifi ada. Oh, kalau sudah syaratnya cukup, nah hukum wati menentukan sah. Itu bedanya sebab dan bedanya syarat. Karena satu perbuatan itu kadang-kadang syaratnya banyak. Suatu contoh zakat. Zakat itu harus satu nisab. Apakah kalau sudah satu nisab, sudah wajib zakat? Belum tentu. Karena masih ada syarat lain. Apa syarat lain? Harus jarak waktu 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, tidak wajib zakat. Itu jadi meskipun namanya wad'i dan taklifi beda, tapi satu sama lain saling berhubungan. Itu sekarang mari kita sampaikan apa hukum wad'i al-mani. Al-mani itu penghalang hukum. Jadi ini ono al-mani, hukum taklifi tidak bisa dilaksanakan. Contohnya apa? Yaitu mestinya kita ini orang mukallaf itu harus sholat. Nah, tapi bagi perempuan yang datang bulan ada halangan. Al-mani. Dia tidak wajib sholat. Mestinya pada bulan Ramadan semua orang mukallaf harus puasa. Tapi kalau ada penghalang al-mani, seorang perempuan datang bulan, ya hukum taklif wajib puasa tidak bisa. Ada terhalang al-mani hukum wad'i. Jadi datang bulan disebut hukum wad'i al-mani. Suatu contoh lagi. Syarat orang diterima atau syaratnya orang berkewajiban. Itu syaratnya akalnya sehat. Nah, jadi orang berbuat dianggap sahih itu orang wajib sholat umpamanya. Nah, ada al-mani.
dia gending, tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Karena ada al-mani, yaitu gila. Nah, sekarang pertanyaannya, yaitu masalah luar. Bagaimana hukumnya orang gila itu nanti di akhirat? Nah, kalau orang itu gila sejak kecil, dah tidak ada masalah. Berbuat baik, ya tidak mendapat pahala. Berbuat jelek, tidak mendapat dosa seperti anak kecil. Karena ada al-mani, yaitu gila. Nah, tapi kalau dia itu gila, tidak dari kecil, bagaimana hukumnya? Dihukumi sebelum gila. Jadi umpamanya ada orang umur 50, sejak kecil sudah sehat sampai umur 30. Ya, dia bertanggung jawab. Karena orang mukallaf harus melaksanakan hukum. Nah, tiba-tiba setelah umur 30 gila. Nah, tidak dosa dan tidak mendapat pahala dia berbuat setelah gila umur 30 itu. Nanti di akhirat dihukumi sebelum gila. Pemirsa yang kami hormati, memang di dalam ilmu usul fikih ini perlu kita ini jeli dalam menentukan hukum agama. Oleh karena itu, insya Allah kelanjutannya akan saya sampaikan pelajaran berikutnya. Nah, kemudian baiklah, nanti saya cukupi sekian dulu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pertemuan yang ke-6. Sekian, saya akhiri.